Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sahabat Mimin yang request usul, Min, ceritain dong Mbah Mukoyim, terus itu Raden Mutaat, Ardisela gitu. Waduh, kalau Mbah Mukoyim Mimin apa, makamnya juga apa, sering lewat. Nah, Raden Mutaat itu, Kiai Mutaat siapa? Kemudian ada Pangeran Ardisela siapa? Bingung kan? Tapi ya sudah, nggak apa-apa dah. Demi memuaskan sahabat Mimin cari coba itu. Ya, Mbah Mutaat itu siapa? Pangeran Ardisela siapa? Nah, Mimin menuju ke sini nih. Ini tuh makam Mbah Mukoyim. Lokasinya tuh ada di desa Tuk Karangsuwung. Jadi nama desanya lengkap ya, Tuk Karangsuwung. Bukan berarti Tuk tuh ada di Karangsuwung, tapi nama desanya tuh Tuk Karangsuwung. Kecamatannya Lemah Abang, Kabupaten Cirebon. Awas jangan ketukar dengan desa Karangsuwung. Karena di Kecamatan Karangsembung ada namanya desa Karangsuwung. Pokoknya daerah situ tuh karang-karangan semua, Karangsuwung, Karangwareng, Karangasem, Karangmekar, Kubang Karang, Karang-karang. Artinya apa? Hutan lebat di situ. Ya, jadi istilah bahasa sederhananya itu karang. Jadi padahal sih memang itu hutan. Nah, ini lokasinya di Desa Tuk Karangsuwung. Ini makam Mbah Mukoyim, pendiri Buntet Pesantren. Di orang Saktri Mandaguna, Sakti bukan Saktri. Nah, ini tuh pintu depannya, pintu gerbangnya untuk masuk ke makam Mbah Mukoyim. Dan ini makam Mbah Mukoyim ya sangat disayangkan ya. Jadi istilahnya masih klasik dan nampak tidak terlalu estetika gitu. Maksudnya pribadi. Jadi sangat sederhana dan lebih cenderung ya tidak terawat gitu. Jadi hanya sekedar dijaga kebersihannya, ya genteng apanya tuh ada banyak yang somplak. Nah, kemudian Mimin juga sempat ngobrol sama juru kuncen di sini. Jadi ya ini perlu kerjasama ya, perlu koordinasi dari warga sekitar dan juga para pengelola makamnya nih, agar situs ini terpelihara dengan baik ya. Karena kalau malam Jumat, apalagi Jumat Kliwon tuh ramai sekali penziarahnya, khususnya para santri dari Buntet, karena disinilah pendiri Buntet Pesantren. Nah, tapi kata juru kuncennya, aduh Mimin lupa nanya namanya. Jadi insya Allah itu akan ada yang mau merehab, merenovasi, menggelegarkan sehingga nampak lebih asri, tertata lebih baik dan lebih megah lah. Itu donaturnya kata beliau tuh dari Subang. Jadi nampaknya ini masih keluarga Mbah Mukoyim atau istilahnya orang yang sukses, katanya berhasil. Jadi ada 3 lokasi yang akan direhab, yaitu yang pertama tuh kompleks makam yang di Buntet ya, itu di belakang Pondok Pesantren Buntet. Di sana kalau nggak salah ada makam istilahnya Mbah Fuad Hasim ya, abahnya Kiai atau Ustadz atau Gus Abbas. Kemudian juga ada makam Kiai Abbas, pahlawan 10 November 1945 gitu. Sama itu makam yang di Luwung, kalau nggak salah tuh makam Pangeran Muhammad ya, keturunan dari Kawungwaten, Banten. Jadi ada 3 lokasi yang akan segera direnovasi. Nah, yang Buntet sama di Luwung ya, makam Pangeran Muhammad itu sudah, dan bentuknya memang antik, bagus. Tinggal ini yang di Tuk Karangsuwung, makamnya Mbah Mukoyim. Insya Allah mudah-mudahan ya tidak terlalu lama ini. Jadi kalau memang niat untuk merenovasi, untuk memelihara, itu istilah kasarnya nggak usah patungan juga. Waduh, 1 orang juga ya cemen kan. Dan ini donaturnya dari Subang, orang yang sudah sukses. Mudah-mudahan ini
akan menjadi jauh lebih baik dan lebih rapi, tapi tetap mempertahankan unsur klasik dan tradisionalnya, sehingga nuansa masa lalu, masa itu tetap masih terasa. Nah, ini yang ada biru batu nisannya nih, lihat batu nisannya. Ini batu nisan ya berarti ratusan tahun yang lalu bentuknya seperti ini. Sekarang sudah nggak ada. Nah, ini sengaja diberi ciri biru, kata juru kuncinya tuh artinya ini ya orang penting. Siapa ini? Nah, ini Raden Muta'ad tuh, ini menantunya Mbah Mukoyim, penerus dakwah dari Mbah Mukoyim. Nah, ini namanya Raden Muta'ad, menantunya. Jadi cucu menantu, artinya Mbah Mukoyim punya cucu. Nah, nikah sama Raden Muta'ad, jadi disebutnya cucu menantu. Diciriin warna biru ya supaya tahu lah, di situ ada tulisan M. Jadi M Muta'ad itu. Nah, beliau sedang menjelaskan tentang situs ini dan juga rencana pemugaran yang ya masih belum jelas, karena memang ini istilahnya tuh inisiatif dari seorang yang sudah sukses gitu dalam berusaha, mungkin sukses dalam jabatan, sehingga sebagai bentuk rasa syukur, itu sebagai bentuk penghormatan para leluhurnya, beliau akan merenovasi 3 buah situs, yaitu kompleks makam Kiai di Buntet Pesantren, kemudian kompleks makam dari Pangeran Muhammad di Desa Luwung. Luwung tuh kecamatannya Undu ya, dekat dengan makam Ki Lobama dan juga putranya dari Sunan Gunung Jati yang meninggal akibat dirompak di pesisir Mundu, yaitu Brata Kelana. Nah, yang sebelahnya ini masih diciriin biru, itu tulisannya B, MB. M itu Raden Muta'ad ya, Kiai Muta'ad, penerus daripada dakwah Mbah Mukoyim, cucu menantunya. Nah, B itu Badra, namanya Ki Badra. Siapa Ki Badra? Ki Badra tuh ya Ki Gede Tuk Karangsuwung yang menemukan pedukuhan itu. Oh ya, iya, Ki Gede ya, Ki Gede Tuk Karangsuwung, namanya itu Ki Badra. Nah, kita sekarang ini masuk nih, kemana ini masuk? Ya ke makam, kompleks bangunan inti dari makam Mbah Mukoyim. Nah, ini banyak tuh, banyak makam yang kecil tuh ada tulisan tuh. Aduh, Mimin nggak nanya itu siapa itu. Nah, ini makam Mbah Mukoyimnya tuh yang ada kelambunya. Nah, ini juga makam dari keluarga dekatnya, dan juga ada makam yang merupakan istilahnya apa ya, peralatan dakwah. Jadi kalau Mbah Mukoyim istilahnya tidak senang konfrontasi sih, tidak senang perang. Jadi istilahnya itu ya nggak megang senjata gitu. Ya senjatanya apa Mbah Mukoyim? Senjatanya ya doa, kemudian tirakat, kemudian juga istilahnya tuh kalau orang dulu tuh bersemedi, ya bermunajat, itu senjatanya. Dan Belanda ya ketakutan, pokoknya kelepek-kelepek gitu. Nah, ini makam Mbah Mukoyimnya. Ini kalau Jumat Kliwon, waduh peziarahnya membuncah itu. Dan Mbah Mukoyim ini kan mufti yang sangat terkenal dengan prinsip pendiriannya yang tidak tergoyahkan untuk urusan duniawi. Jadi sekalipun dikarisi balasan emas permata 3 gunung setinggi Tembagapura, dia nggak akan mau. Nah, terbukti bahwa setelah kondisi di Kesultanan Kanoman porak-poranda secara sistematis pemerintahan oleh ulah dan tingkah laku Belanda dan antek-anteknya, dan juga pihak Kesultanan Kanoman sudah terpecah menjadi 2, 3, 4 kelompok, ya beliau memilih keluar dari Kesultanan Kanoman, sehingga dia akhirnya keluar mendirikan pondok pesantren Buntet. Ya, semula tuh di Sungai Cimarati, kemudian dibombardir, dibakar oleh Belanda karena ini adalah gerakan yang sangat berbahaya. Akhirnya ya Mbah Mukoyim tuh mengasingkan diri kemana? Ke Pemalang. Jadi di Pemalang juga ada petilasannya. Di sana beliau tuh diam di keponakannya atau masih kerabat daripada istilahnya Pangeran Diponegoro.
Dan berdasarkan suatu versi, jadi pernah ada yang melihat bahwa di suatu tempat tuh di Pemalang tuh terpancar cahaya yang sangat terang gitu, cerah. Ternyata di situ tuh ada Mbah Mukoyim. Top kan? Top. Makanya wis hebat aja macam-macam. Nah, kemudian petilasan yang kedua juga ada di Pesawahan. Tahu Pesawahan? Itu dari Buntet terus ke selatan, terus nanti masuk ke Desa Asem, naik ke atas tuh ada namanya Desa Pesawahan. Di situ itu pondok pesantren adiknya. Ya, di situ ada petilasannya. Nah, di pondok pesantren adiknya pula lah Pangeran Khairuddin yang merupakan calon pewaris tahta dari Kesultanan Kanoman tuh mondok. Dan setelah keluar dari Kanoman, ya, Mbah Mukoyim sempat bertemu sama Sultan Khairuddin, Pangeran Khairuddin, dan memberikan semangat untuk tetap ya tawadu, tetap komitmen menjaga negara kesatuan Republik Indonesia harga mati itu. Sehingga diharapkan kalau nanti jadi sultan pengganti dari Sultan Anom, maka dia akan menjadi sosok yang benar-benar melindungi rakyatnya dari pengaruh Belanda. Nah, karena sudah tahu bahwa karakter Pangeran Khairuddin itu ada pengaruh dari Mbah Mukoyim, akhirnya setelah selesai mondok di Pesawahan tuh Pangeran Khairuddin, wah itu kan mulai melakukan perlawanan dan akhirnya diasingkan kemana? Ke Ambon, dibuang itu. Nah, sejak saat itu kan terjadi tuh konfrontasi ya, akidah, konfrontasi, perbedaan prinsip, keluar kan Mbah Mukoyim dari Kesultanan Kanoman. Dan rasain lu apa ada musibah kan, wabah penyakit tun kalau nggak salah namanya, coba yang ngerti tun apa, kolera atau lepra, ribut kan, Belanda kewalahan nggak bisa apa-apa. Akhirnya apa, minta bantuan kan sama Mbah Mukoyim. Waktu itu Mbah Mukoyim masih di Pemalang. Akhirnya datang membantu dengan syarat bahwa pokoknya saya mau bantu, dan kalau Allah mengizinkan ini berhasil dibasmi wajah penyakit tun, maka kau Belanda harus memenuhi ketuntutan saya. Apa Mbah Mukoyim? Satu, di setiap desa harus dibebaskan untuk mendirikan tempat peribadatan. Yang kedua apa? Yang kedua, Sultan Pangeran Khairuddin dari Ambon balikin ke sini. Nurut boleh? Nggih, Mbah Mukoyim. Kata Belandanya tuh begitu. Akhirnya dilakukanlah usaha untuk membasmi penyakit tun, dan berkat seizin dan pertolongan Allah, alhamdulillah berhasil. Dus ceras. Mati kabeh. Wong duduk penyakitnya. Sukses. Akhirnya apa? Belanda nggak bisa berkutik kan, memenuhi tuntutan dari Mbah Mukoyim, pendirian masjid, tempat peribadatan, pondok pesantren, pokoknya bebas, nggak boleh dilarang macam-macam, tok. Nah, kemudian yang kedua, Pangeran Khairuddin dibalikin ke Cirebon. Nah, cuman Pangeran Khairuddin ke Cirebon, di Cirebon kan sudah wafat tuh ayahandanya. Nah, Belanda menggantikannya dengan adiknya yang pro Belanda. Jadi ya Kanoman juga ya tidak baik-baik saja. Nah, akhirnya apa? Pangeran Khairuddin baik. Ya, karena gurunya juga alim, akhlaknya mulia, beliau nggak mau ribut untuk menduduki tahta Kesultanan Kanoman. Walaupun sebenarnya dia lebih berhak dibandingkan dengan adiknya. Dia kan yang paling tua anaknya. Akhirnya apa? Dia memilih untuk tinggal di luar Kesultanan Kanoman. Makanya sekarang ada namanya istilahnya Kesultanan Kecirebonan. Keraton Kecirebonan itu lebih bukan sebagai keraton, sebenarnya itu adalah tempat tinggal dari Sultan Khairuddin yang pulang ke Cirebon setelah diasingkan di Ambon. Gitu ya men. Iya, jadi ada 4 kan di Cirebon tuh, Kanoman, Kasepuhan, Kacirebonan, kemudian Kaprabonan. Nah, kalau yang keraton aslinya itu Kasepuhan sama Kanoman. Nah, kalau Kacirebonan itu tempat tinggal. Nah, kalau Keprabonan tempat pendidikan atau pesantrennya Ningrat atau keturunan Kesultanan Cirebon. Gitu ya men. Iya.
jadi Mbah Mukoyim itu wis aja macam-macam. Itu yang kelihatan, belumnya nggak kelihatan. Terus Anda kalau ke atas tuh setelah dari pesawahan naik itu ada namanya Desa Nanggela. Kalau nggak salah masuk ke Kecamatan Sedong atau Beber tuh. Nah di sana tuh banjir dulu tuh, sering banjir. Kemudian Mbah Mukoyim membantu, akhirnya dibuatlah tanggul bendungan. Gimana Min, pakai batu? Enggak, pakainya benang. Ini berdasarkan satu versi ya. Kalau salah ya mohon dibetulkan, pakainya benang. Jadi itu kan ditarik aja. Kira-kira ini bendungannya lebarnya berapa, kemudian apa sih tingginya berapa, terus panjangnya dari mana ke mana gitu tuh. Ditarik benang. Min, sudah ada benang dah zaman situ. Ya udah ada benang. Benang karung lah, benang nganggo gawe itu tuh yang kasur tuh yang gede. Ya. Kalau bukan benang untuk jahit, benang jahit mah kecil, putus. Jadi akhirnya dibentangkan benangnya tuh. Ya, terus dengan membaca bismillah, berdoa dulu, memohon kepada Allah agar ini masyarakat dilindungi dari banjir, dan istilahnya hamba mau membuat tanggul untuk mengatasi banjir ini, mohon dikabulkan ya Allah. Seret. Gitu. Apa seret? Ya benangnya ditarik, jepret, jadi tanggul. Bener tamin, emboh, bener bah, wis percaya bela, wis ya buktinya sekarang udah nggak banjir di Nanggela tuh, malah istilahnya tanahnya subur, adem ayem. Nah itu dua kesaktian Mbah Mukoyim. Jadi petilasannya tuh ada di Karang, ada di Pesawahan, kemudian juga ada di Pemalang itu, dan makamnya ada di Desa Tuk Karang Suwung ya. Nah, menantunya yang melanjutkan estafet kepemimpinan dan penyebaran dakwahnya yaitu Kiai atau Raden Mutaat. Min, katanya orang itu Min, orang Kerangkeng. Iya, orang Kerangkeng, makanya Kerangkeng ayo waras ya, itu kawal tuh istilahnya daerah Kerangkeng, jangan sampai dijajah gitu oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Itu leluhurnya tuh, waduh, jagoan penyebar agama Islam. Kalau sampai orang Kerangkengnya nggak menjaga marwah leluhurnya tuh kasihan ya. Itu lahirnya kalau nggak salah Mbah Mukoyim tuh di Desa Srengseng Kecamatan Kerangkeng di sana itu. Dan kurang lebih sekitar tahun berapa ya, kalau pondok pesantrennya tuh Bunda tuh tahun 1750. Nah kalau sebelum mendirikan pondok umurnya 60, dikurangi aja 1750 dikurangi 60, sekitar 1600-an atau abad ke-17. Jadi asli ya wong Kerangkeng. Ya, sebronjot anak putunya siapa? Anak putunya dari itu. Aduh. Nyi Anjasmani. Ya, Anjasmani kan anaknya kembar sama Anjas Mara. Nah, ini anak putu Anjasmani nih. Ya, yang ada di Benda Kerep, kemudian ada yang di Buntet, kemudian ada yang di Wot Kali, ada yang di Kempek. Jadi penyebar agama Islam, pondok-pondok pesantren terutama istilahnya tuh tarekat Qadiriyah Wana Sabandiah tuh, itu turunan bronjotnya dari Mbah Mukoyim, yaitu turunan dari istilahnya Nyimas Anjasmani. Wah hebat ya men, hebat. Terus Kiai Mutaat sendiri udah nanti cerita khusus tentang Kiai Mutaat. Terus nanti Adisela juga makamnya ada di sebelahnya dekat. Ya demikianlah saktian dari Mbah Mukoyim Buntet Pesantren. Kalau salah ya mohon dibetulkan, kalau betul ya jangan disalahkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.